Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang mudah-mudahan berbahagia, harusnya sih bahagia terus ya. Kita kembali lagi berbincang soal sesuatu yang kalau kata banyak orang bersifat ilmiah, gitu. Meskipun nanti pasti ada guyon-guyonnya. Jadi saya kalau ngobrol dengan seseorang menentukan guyon atau tidak tergantung siapa yang diajak ngobrol. Nah, kebetulan yang diajak ngobrol hari ini adalah sebagaimana narasumber yang episode sebelumnya, senang guyon, tetapi kalau serius-serius begitu, nah maka nanti harus ada guyon-guyonnya. Tetapi di balik keguyonan itu mengandung Kelucuan, iya. kelucuan. Itu namanya guyon. Iya, mengandung kelucuan. Oke, teman-teman semua, kita masih dibersamai oleh Gus Mikdam. Pada episode kali ini nanti kita akan mencoba untuk menyoal sebenarnya kalau kita sedang belajar fikih itu apa saja toh yang harusnya dipelajari, terus bagaimana cara mengajarkannya. Nah, kebetulan kan saya dari tarbiyah, Gus, dari pendidikan agama Islam. Tentu saja kalau jenengan selama ini mungkin banyak mendalami ilmunya, menjadi tempat konsultasi, terus seringkali mengkaji, membedah, mengkonstruksi begitu. Nah, kalau kami di tarbiyah itu ini ada fikih, lalu kemudian fikih ini kemudian diajarkan kepada pihak ketiga gitu ya. Jadi kami belajar fikih lalu kemudian diajarkan kepada pihak lain. Nah, jadi ya ada guru-guru fikih, kemudian dosen fikih, lalu kemudian teman-teman yang ngajar di TPA biasanya ngajar ibadah itu kan ngajar sesuatu yang berkaitan dengan fikih. Nah, itu nanti seputar yang pengen saya pelajari adalah seputar apa saja yang harus dikaji ruang lingkupnya dan terkait dengan metode pembelajarannya seperti apa. Nah, gitu nggih. Nah, ini Gus Mikdam sekarang kita uji. Gitu. Kira-kira kalau dalam konteks tarbiyah itu seperti apa yang ideal pembelajaran fikih itu. Nggih. Nah, kita mulai dari, masa perlu kenalan lagi nggak, Gus? Kan sudah ya kemarin. Nggak usah ya. Nggak usah ya. Nggih. Nah, ini pertanyaan awal saya ini. Kan banyak sekali sebenarnya yang harus dikaji di dalam fikih. Nah, itu kira-kira pokok-pokok apa saja, materi-materi inti apa saja yang seharusnya kita pelajari dalam konteks ruang lingkup bidang kajian fikih, Gus. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman semuanya, Pak Mizan, Ustadz Mizan yang saya hormati, saya hargai, saya banggakan. Saya cintai juga. Saya mau teruskan ke situ. Mau saya teruskan, kok nggak pas, saya cari gantinya apa ya? Saya cintai, saya sayangi, kok nggak ada yang pas ya kayaknya kok. Nggak saya teruskan jadinya itu. Oh, nggak dimusuhi aja nggak apa-apa. Oh iya, ganti dimusuhi aja ya. Yang jadi akan saya traktir, nah itu malah pas itu. Ini kalau ditanyain yang mau diajarkan apa aja, ya semua diajarkan. Semua diajarkan, gimana belajar fikih. Akan tetapi itu nanti ada ilmu-ilmu atau hal-hal yang memang wajib untuk diajarkan ya. Kalau fikih itu intinya cuma dua. Satu masalah kepada Allah, ubudiyah, ibadah. Kedua itu masalah muamalah, hubungan dengan orang. Tidak harus ngurusi duit ya, maksudnya berhubungan uang jual beli dan seterusnya, hubungan lain seperti nikah, cerai dan sebagainya, hubungannya dengan orang lah ya. Itu cuma dua itu tok sebenarnya yang harus dipelajari. Dan jadi kalau tanya mana dipelajari, ya semua harus dipelajari sebenarnya dan harus diajarkan. Justru ini kelemahan ini mungkin, jadi kelemahannya itu begini, para ulama kita itu top keren pinter ngalim kiai kita itu. Tapi lemahnya di mana? Lemahnya malah di metode pembelajaran. Kok bisa lemah, Gus? Nah, ini loh makanya saya juga heran, karena apa? Kami itu kerjaannya sinau, tapi menyampaikan apa adanya. Jadi ya yang namanya kiai ya kayak gitulah, ceramah-ceramah nggak jelas kayak gitu. Nggak jelas itu. Coba sekarang, ya kan? Kalau misalnya kita lihat, ya kan, kiai berceramah, ya kan? Itu kalau penyampainya biasa-biasa aja,
Itu ya orang-orang tidur gitu kan. Padahal harus yang wah saya ngajar di kelas tiap hari ceramah, itu mahasiswa kan kabur semua. Padahal tiap hari saya nggak punya cara lain selain ceramah. Jadi tiap hari ya mahasiswa kabur semua. jadi emang harus punya metode yang jelas. Jadi makanya pemirsa ini kan, teman-teman semuanya sekarang diganti aja. Ini karena kemarin kita sudah bahas ijtihad, ya kan, bahas Quran hadis pertama bidang saya ijtihad sebagai penjembatan. Nah sekarang itu justru malah harusnya ini balik, ini harus saya megang gini loh. Nah jadi sekarang itu ya kan gantian saya yang nanyai Mas Mizan aja, ya kan, karena kalau terkait dengan metode pembelajaran itu justru kami ini yang setiap hari-harinya belajar tentang fikih, hadis, Quran, mengajarkan pada orang ini ternyata nggak gampang gitu. Kita wes dong sudah paham, ngajari orang korak dong tuh kayak gitu ya, ternyata susah gitu loh ngajarin orang itu. Nah ini justru makanya kemudian mau pertanyaan ini ya kemudian malah harusnya kita minta wejangan, kita minta. Saya itu jadi mau tanya malah beliau ini ya kan itu kan ex kaprodi tarbiyah atau pendidikan agama Islam di UII. Ex itu mantan. Ya kan, mantan itu berarti kan apa ya? Sekarang sudah nggak levelnya lagi jadi kaprodi, udah di atasnya kaprodi gitu. Makanya sudah nggak jadi kaprodi, ya kan. Jadi kehebatan beliau, waduh, ya kan, kemampuan beliau dan penguasaan beliau dalam bidang pembelajaran itu luar biasa. Malah harusnya sekarang kita yang nanya ke beliau, ya kan. Sebenarnya itu, ya kan. Kalau mau ngajarin ini serius dibalik. Serius lah, ya kan. Loh, ya itu yang namanya apa namanya ulama itu kan kayak gitu. Ditanyain kapan aja dengan pertanyaan apa saja selama bidangnya. Itu mesti bisa jawab. Saya repot Pak Mizan saya tanyain soal yang bukan beda soal matematika, nggak bisa jawab, masuk akal. Ya kan? Selama nggak keluar dari 1 tambah 1 insya Allah masih bisa. Masih bisa ya? Oh ya berarti. berarti matematika soal uang insya Allah. Insya Allah. Soal uang apa utang? Utang. Jadi beda-beda. Nah ini soal pendekatan ini ya. Jadi ketika apa namanya kita ngajarin atau kita ingin mengajarkan fikih, saya sudah tahu fikih misalnya, sudah tahu toharoh, wudhu, sholat dengan berbagai macam madhab, dalil dan seterusnya, saya pengen ngajari ke orang. Itu sebenarnya pendekatan yang paling efektif digunakan itu pendekatan yang seperti apa Mas Mizan? Waduh, ya ini berarti saya latihan jadi narasumber. Jadi narasumber. Tadi sudah belajar ke Gus Midam bagaimana jadi narasumber, sekarang saya latihan jadi narasumber. Ya memang kalau ini basisnya pengalaman aja, pengalaman. Jadi kalau pendekatan ngajari fikih itu biasanya kalau dulu saya pernah ngajari anak-anak TPA, lalu kemudian barengi ibu-ibu pengajian juga pernah bahas, termasuk sekarang nemeni teman-teman mahasiswa itu. Itu pendekatannya memang agak beda-beda. Kalau dari sisi proses itu kita biasanya secara umum kalau dalam teori belajar itu ada yang namanya student centered learning itu. Jadi ya pembelajaran pusatnya ke mereka. Nah itu yang saya nggak bisa. Saya kalau ngajar, saya kiainya kok, ya kan? Ya pusatnya ke saya kan gitu. Kalian memperhatikan saya gitu. Saya ngomong sakarpu ngomong apa kudu dirungokke harus dijelaskan gitu. Nah kalau ini maksud mengajar tapi pusatnya pada yang diajarin. Ya. Nah ini gimana coba ini? Ya, tapi tetap salah satu sumber belajarnya kita. Nah, karena mereka akan menjadikan salah satu rujukan belajar kita. Mau nggak mau kita harus memposisikan diri seperti itu. Bukan untuk ya-yaan ya, tetapi mau nggak mau mereka itu dalam tanda petik mengakui apa yang kita sampaikan, apa yang kita miliki. Tetap gitu. Ada doktrinasi di sini? Ada. Tetap ada doktrinasi di sini? Misalkan satu contoh. Kalau kita ngajarin rukun Islam begitu ya, itu tetap kita harus ngedoktrin bahwa rukun Islam ya cuma ada 5. Itu doktrinnya. Tetapi yang saya maksud pendekatan SCL itu kita ngasih pusat pada kita sebenarnya cuma ngasih ruang kepada mereka untuk bertanya, untuk mengekspresikan sesuatu, untuk memberikan argumentasi. Misalkan mereka punya pendapat yang lain. Gitu. Contoh misalkan kalau di dalam teori belajar itu ada yang namanya ini teori konstruktivisme. Itu salah satu yang ditekankan adalah adanya divergen. Divergen itu memberikan
Divergent itu film itu Divergent itu. atau sing buat deterjen. Deterjen itu. Enggak, artinya misalkan kita tanya nih, apa yang kalian ketahui tentang Islam? Divergent itu memberikan peluang bagi anak-anak, jawabannya nggak harus satu. Misalkan ada yang jawab, oh Islam itu agama saya, oh Islam itu tiang agama, Islam itu agama ya rahmatal lil alamin. Islam itu variasi jawaban variasi jawaban. Jadi kita terbuka atas variasi jawaban dan memberikan kesempatan bagi mereka untuk mengungkapkan itu. Jadi nggak melulu dari kita terus gitu. Betul. Karena kita meyakini mereka punya bekal pengetahuan yang tidak dari kita. Misalkan contoh nih, mahasiswa saya nih, yang belajar dengan saya di kampus, itu kan banyak yang santrinya jenengan, Gus. Gitu. Kan banyak tuh yang santrinya jenengan. Nah, misalkan mereka belajar soal metodologi studi Islam, atau belajar soal fikih kontemporer di kelas dengan saya gitu ya, diskusi. Itu kan yang mereka pelajari, yang kita diskusikan. Pasti mereka juga beberapa poin, beberapa hal itu mendapatkan dari proses ketika ngaji dengan jenengan. Nah, gitu. Jadi ada saatnya saya ngasih sesuatu, tetapi ada saatnya saya juga memfasilitasi dan memberikan ruang bagi mereka untuk menyampaikan sesuatu yang mereka dapatkan di luar dari kelas itu. Dari ngaji saya lagi itu untuk jenengan konfirmasi, klarifikasi dan salahkan kan? Ya enggak gitu. Jadi sehingga di dalam ruang kelas itu mereka punya ruang untuk menyampaikan sesuatu. Itu mungkin yang agak membedakan. Tetapi saya paham Gus yang jenengan sampaikan tadi bahwa misalkan nuwun sewu ada Pak Kiai terus ngaji dan kita hanya mendengarkan sami'na wa ta'na. Di situ values-nya adalah kita mungkin sangat takdim pada Kiai. Kalau jenengan ngaji kan nggak mungkin ada yang berani debat jenengan pas di pondok ya. Tapi kalau di kelas kan mungkin agak berbeda. Semua debat. Nah, gitu. Tetap nggak ada yang debat Mas di kelas. Oh gitu. Kan kabur tadi loh. Karena saya ngajarnya nggak asik kan daripada kamu. Jadi kita menghidupkan suasana kelas dengan memberikan mereka kesempatan untuk bicara, memberi ruang mereka untuk berperan dalam pembelajaran. Itu otomatis mereka merasa lebih berpartisipasi tadi itu ya. Betul, itu mesti akan meningkatkan semangat mereka untuk belajar ya. Apalagi bicara soal fikih Gus, yang multi perspektif tadi itu ya, yang kata jenengan tadi kalau ijtihad itu hasilnya bisa macam-macam itu. Sangat mungkin. Nah, misalkan saya ngajari ke anak-anak TPA misalkan. Di tempat saya kan sangat variatif tuh backgroundnya begitu. Nek saya hanya ngajari soal atau ketika saya tanya misalkan ada yang sudah hafal doa iftitah, ada gitu. Terus gimana doa iftitahnya? Ada yang satu Allahumma ba'id baini, ada yang satu kabiro. Nah, ketika mereka mengungkapkan itu bagian dari student centered learning gitu. Saya nggak bisa memaksakan bahwa doa iftitah itu kabiro tok loh ya. Yang nggak ada yang lain misalkan. Nah, itu nggak ada. Nah, itu bagian dari pendekatan yang harus dilakukan ketika fikih itu multi perspektif tadi. Nah, itu menjadi pertanyaan kedua saya. Saya mikir ya kan tadi sebenarnya andai kata kemudian basis kita adalah peserta didik ya. Jadi kita student centered learning ya. Jadi pengajaran berbasis pada student atau kepada yang kita ajari. Bagaimana kalau kemudian yang kita ajarkan itu kayak fikih tadi saya sampaikan di sesi sebelumnya itu kan banyak madhab, banyak pendapat. Dan repotnya lagi nih Mas Mizan, banyak pendapat yang tidak benar, banyak pendapat yang benar tapi nyalah-nyalahkan pendapat yang lain, kan banyak seperti itu. Nah, dan pengetahuan seperti itu sekarang ini mudah sekali didapat di mana-mana loh. Betul. Jadi orang ngomong nyalah-nyalahin, wah ini salah, hanya modalnya itu dari YouTube, modalnya dari pengajian siapa, dari Google, dari ini salah dan seterusnya. Padahal tadi itu dia ayatnya aja nggak tahu artinya apa, ya kan sok-sokan pakai ayat, pakai hadis. Nah ini kan bahaya. Nah, gimana nih kira-kira yang pertanyaan berikutnya ini kita model atau metode pembelajaran yang tepat, pengajaran yang tepat, ketika kita akan menyampaikan, tetap basisnya kan student centered learning tadi, tapi yang akan kita sampaikan itu sesuatu yang beraneka ragam dan tidak tentu semuanya benar dan banyak yang perlu diverifikasi dan seterusnya, sehingga kalau kita lepas begitu saja mahasiswa, wis sinauno kabeh, aku jadi tinggal mendengarkan, ada kekhawatiran mereka terjerumus pada
nanti akhirnya yang mereka buka YouTube-nya situs-situs apa aliran sesat gitu gimana? Kan kasihan kita kalau. Nah, ini kira-kira bagaimana cara atau model atau metode mengajarkan fikih yang mazhabnya banyak sekali, ada yang salah, ada yang benar, nyalain yang salah. Ini gimana cara mengajarkan yang paling benar ini kira-kira? Kalau dari sisi pendekatan, misalkan ada yang namanya pendekatan dialogis itu ya. Jadi ada sesekali kita doktriner modelnya. Kalau sesuatu yang bisa, misalnya sifatnya qot'i tadi, mereka belum tahu, kita bisa doktrin tuh anak-anak. Tapi kalau sifatnya multi perspektif begitu, ada dialogisnya. Justru dengan kita memberikan mereka kesempatan untuk mengungkapkan sesuatu, kalau kita tahu bahwa yang mereka ungkapkan itu salah misalkan atau kurang tepat, nah kita ada yang namanya kalau di dalam pembelajaran itu proses konfirmasi, Gus. Jadi biasanya ini kalau di bahasa masyarakat tasheh namanya. Ya. Jadi di akhir ada musohnya. Nah, itu. Jadi kita semuanya berdebat. Debat. Selesai nanti musoh wes gini jawabannya. Jadi seperti itu seakan-akan seperti itu ya. Jadi jenengan ngajar terus jenengan ngasih kesempatan kepada peserta didik untuk atau santri untuk berbicara, untuk mengungkapkan pendapat. Terus itu kan bagian dari student centered learning ya. Terus kita tahu bahwa ada yang kurang tepat. Disitulah posisi kita untuk kemudian ngasih tahu tuh. Nah, seperti itu. Itu pertama. Yang kedua ada model ini, Gus. Namanya ini banyak disampaikan. Model yang namanya ini. Ada 3 model nih pembelajaran itu. Tapi ini tidak semua model ideal untuk pembelajaran fikih. Yang pertama adalah model in the hall. In the core. In the hall. In the hall. Hall. Ruangan itu. Ruangan. Aula. Terus kemudian kok in the hall, in the wall, sorry. Alhamdulillah, iki lho. Wall itu in the wall, di dinding ya. Di dalam on the wall berarti. Nah, terus kemudian ada beyond the wall. Oh, beyond the wall. Ada yang di dalam, pakai bahasa Indonesia saja ya. Di dalam dinding. Di dalam dinding, in the wall. Ada yang beyond the wall. Di luar. Kalau di dalam dinding itu berarti misalkan yang ketiga, terlalu. Yang ketiga itu nggak jadi, 2 aja berarti. 2 aja. Karena pakai bahasa Indonesia jadi 2 aja. In the wall sama beyond the wall. Iya, yang kedua dan yang ketiga itu secara substansi sama. Jadi yang pertama itu di dalam dinding itu kita mengajarkan sesuatu terkait dengan apa yang kita yakini. Jadi kalau misalkan contoh kasusnya ya, saya selama ini meyakini bahwa sholat tarawih itu yang benar adalah 8 rakaat misalkan ya, dan saya mengamalkan itu, dan saya menganggap yang lain salah. Maka hanya itu yang akan saya ajarkan kepada peserta didik dan menganggap yang lain salah. Itu berarti tadi di dalam dinding tadi itu. Jadi anak-anak dan kita itu hanya terkurung di situ. Nah, ini dampaknya biasanya ya yang duding-duding tadi. Karena dia peserta didik kita tidak pernah diberikan akses untuk melihat sesuatu yang berbeda dengan dirinya. Betul. Yang kedua dan yang ketiga itu yang di luar dinding. Di luar dinding itu, di luar dinding yang pertama ini, Gus, itu ini kita meyakini bahwa sholat taraweh misalkan 20 atau 8 rakaat yang kita amalkan dan kita yakini. Tetapi kita juga ketika mengajarkan itu memberikan kesadaran bagi peserta didik atau santri kita itu bahwa ada pendapat lain tuh gitu. Meskipun kita nggak mengamalkan itu. Tapi kita kasih tahu kepada peserta. Tujuannya adalah untuk menumbuhkan rasa empati, rasa respect mereka terhadap pendapat yang lain. Nah, gitu. Itu beyond the wall tadi itu. Tapi yang pertama ya. Tapi ada beyond the wall yang ketiga. Yang kedua. Jadi kita kita tidak lagi mempersoalkan perbedaan-perbedaan itu. Kita sudah melampaui wall itu. Jadi aku mbek kowe, saya dan kamu berbeda. Jadi tetapi kita bisa kerjasama. Jadi misalkan saya kasih contoh ini. Kalau dalam interaksi sosial itu misalkan dalam satu RT ada yang tarawihnya 20 rakaat, ada yang tarawihnya 8 rakaat. Nggak apa-apa. Kita nggak pernah mempersoalkan itu.
kita berbeda, sholat tarawihnya yang 20-20, yang 8 ya 8, tetapi di saat yang lain kita mau kerja bakti, kita mau nonton bola bareng, nah, itu berarti beyond the wall. Gitu. Beyond the wall versi yang sudah kita nggak ada masalah tuh dengan perbedaan. Gitu. Nah iya, itu kan berarti kan sebenarnya kan, nah iya, jadi ini menarik ini, ini loh jenenge. Orang kadang itu kita tahu materi nggak bisa menyampaikan, jadi saya tahu bahwa perbedaan itu kan sunatullah, ya kan, harus dihormati. Tapi kan nggak bisa ngasih taunya. Akhirnya peserta didik saya, santri-santri itu kalau kita lihat ya, yang ada di pondok-pondok itu, lulus dari pondok mereka itu terkungkung dalam satu mindset pemikiran yang tidak mengapresiasi yang lain. Pondok apapun itu, kebanyakan seperti itu. Karena model di pondok itu doktriner seperti itu. Nek kalau kiainya Syafi'i, ya sudah santrinya sampai lulusan kamu Syafi'i semua, ya kan? Dan nggak bakal peduli dengan pendapat lain. Ya kan? Jadi masih in the wall tadi, ya kan, masih di dalam dinding tadi. Jadi ya sudah, ini aku tahunya ini, diajarkan ini, pendapatnya ini, dilakukan ini, gitu loh. Sehingga jangankan sampai bekerja sama, respect aja belum tentu. Yang beyond the wall yang pertama aja belum. Jadi ini menarik ini Ki. Jadi nah ini makanya kemarin saya sampaikan ya kan waktu di sesi sebelumnya bahwa harusnya itu saya yang belajar sama beliau, ya kan, karena kalau bahasanya teman-teman yang alumni Gontor itu kan at-thariqatu ahamu minal madda. Orang tahu banyak nggak bisa dikasih ke orang, ya kan, itu ya sama aja bohong kan gitu. Mending orang tahu sedikit tapi bisa diberikan kepada orang lain dengan cara yang benar. Jadi ini pentingnya. Tapi gimana? Tapi kalau makom jenengan kan sudah sampai ini ruhul mudaris ahammu min kulli syai'. Jadi nggak peduli itu kalau sudah wali, itu wali itu. Kalau wali kayak gitu. Wali itu adanya saja itu bisa, wah, karisma itu sudah bisa. Kalau saya adanya saya itu bikin sepet matanya gitu. Tapi yang terjadi di sebagian banyak pesantren kayaknya yang ujungnya itu Gus. Jadi ruhnya para Pak Yai itulah yang kemudian menjadikan ilmu itu dengan sangat mudah diterima oleh para santrinya gitu. Hanya saja memang tadi belum tentu in the wall Gus, ketika misalkan saya Syafi'i, kita Syafi'i ngajarkan madhab Syafi'i begitu ya. Itu belum tentu in the wall selagi kita memberikan pengertian kepada santri atau peserta didik kita bahwa ada madhab lain loh. Meskipun kita tidak mempelajari itu. Itu beyond the wall yang pertama kan. Jadi kita mengakui kebenaran pendapat lain tapi tidak membenarkannya. Nah, itu sama seperti perkataannya Imam Syafi'i. Qauluna shawab yahtamilu khata' wa qauluhum khata' yahtamilu shawab. Pendapat kita ini benar. Walaupun mungkin salah lah, bisa jadi. Tapi kita yakini benar. Pendapat orang lain kita yakini salah. Tapi mungkin ada benarnya. Jadi kita nggak bisa menafikan keberadaan mereka. Jadi itu beyond the wall yang pertama seperti itu. Kita respect dan mengakui keberadaan yang lain, walaupun kita mengasih tahu itu ada, tapi itu keliru. Kira-kira begitu kan? Nah ini aja kadang masih jarang di pondok aja. Apalagi yang beyond the wall yang kedua tadi itu ada pendapat lain dan bisa jadi benar juga. Atau gini. Wes lah orang lain bilang apa kita nggak usah peduli, kita tetap kerjasama gitu. Kamu kalau orang NU ya nikah sama Muhammadiyah nggak apa-apa gitu, ya kan? Itu masih susah kayak gitu loh. Nikah aja harus sama, kan repot ini kan, ya kan? Jadi. Tapi kalau makna sekufu itu gimana Gus? Nah iya itu nanti kita panjang lah. Jadi begitu guys. Jadi teman-teman semuanya terima kasih, ini kita dapat kesimpulan yang bagus ya kan, bahwa ternyata tidak selamanya materi itu penting ya. Cara mengajarkan juga penting. Tadi Ustadz Mizan, Pak Mizan sudah memberitahu kepada kita, ya kan, tentang bagaimana cara mengajarkan yang baik, ya kan, dengan student centered learning, ya kan, mengajak santri siswa untuk ikut aktif dalam proses pembelajaran tanpa meninggalkan unsur kita sebagai mudaris, sebagai orang yang ngajari, sebagai musoheh. Jadi keragaman dikasih tahu, madhab-madhab dikasih tahu, tapi gimana bisa membatasi dan menyampaikan sebagai musoheh itu mana yang benar, mana yang salah, dan kita beyond the wall tadi itu, ya kan, perbedaan tetap ujung-ujungnya sama kayak saya kemarin kan, romantis dalam perbedaan. Okay? Jadi demikian ya, kurang lebih mohon maaf, saya akhiri pesan-pesan dari host gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.